Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan belajar termo kita, yang mana kali ini kita akan membahas perintah-perintah dasar yang ada di termo, yang kemungkinan nanti akan banyak kita gunakan ke depannya. Langsung saja, yang pertama apt dan pkg. Apt dan pkg ini adalah paket manajemen ya, atau manajer paket, tool atau aplikasi yang ada di termo ini. Langsung saja, misalkan kita ketik apt gini saja dulu, kita enter. Nah, di sini dijelaskan ya, apt is command line package manager. Jadi apt ini adalah perintah manajemen paket, tool atau aplikasi yang ada di termo ini. Ya, komennya yang sering digunakan itu list, set, dan lain sebagainya. Nanti kalian coba sendiri. Biasanya ini kita gunakan untuk menginstal paket. Untuk menginstal aplikasi atau paket atau tool, bisa kita ketikkan apt install seperti ini. Kemudian nama paketnya apa, misalkan php atau mc misalkan ya. Kita coba install mc. Nah, ini sudah ada ya, paket mc ini sudah terinstall di sini. Nah, setelah terinstall bisa kita gunakan mc seperti ini. Nah, dia akan menampilkan file manager, folder dan file yang ada di direktori tadi akan ditampilkan di sini. Nah, untuk mc kurang lebih tampilannya seperti ini. Kembali lagi ke apt-nya, selain install, apt ini juga bisa kita gunakan untuk uninstall sebuah paket. Kalau uninstall seperti ini ya, apt uninstall, kemudian diikuti nama paketnya, misalkan mc, kemudian klik enter. Uninstall, bukan uninstall ya, remove yang ini. Jadi apt untuk uninstall paket, apt remove. Nah, seperti ini, mc, kemudian enter, klik y. Nah, sekarang paket mc atau aplikasi mc ini tidak lagi bisa digunakan di termo ini. Sudah kita praktekkan install dan remove atau uninstall sebuah paket. Sekarang kita juga bisa melihat paket apa saja yang bisa kita install yang tersedia di termo ini. Perintahnya adalah apt list. Nah, ini adalah paket-paket yang bisa kita install di termo ini. Yang ada tulisan install seperti ini berarti sudah terinstall. Untuk melihat apa saja yang sudah terinstall, bisa kita ketikkan apt list seperti ini, seperti tadi ya. Kemudian minus installed, enter. Nah, ini akan ditampilkan list paket-paket yang sudah kita install. Kita ketik apt lagi. Nah, kurang lebih penggunaan apt seperti tadi ya. Nanti untuk yang lain kalian coba-coba sendiri. Oh ya, sebelum kalian menginstal suatu paket ya, pastikan terlebih dahulu kalian jalankan apt update ini untuk memperbarui list apabila ada pembaruan di repositori termoknya. Nah, jalankan ini terlebih dahulu. Apt update, kemudian apt upgrade. Ini ketika kalian ingin menginstal sebuah paket, tool atau aplikasi. Dua perintah ini jalankan terlebih dahulu. Kalau apt upgrade ini untuk memperbarui paket-paket yang sudah terinstall. Apabila ada pembaruan, maka paket yang sudah terinstall di termo kita akan diupgrade ke versi yang terbaru. Oke, ini untuk apt. Saya simpulkan ya, apt dan pkg ini adalah perintah untuk paket manajemen atau aplikasi manajemen. Kemudian sebelum install apt, terlebih dahulu jalankan apt update ya. Ini bisa satu kali tulis seperti ini, apt update dan apt upgrade. Pastikan dua komen ini jalankan terlebih dahulu sebelum menginstal aplikasi. Kemudian untuk pkg kurang lebih penggunaannya sama. Untuk install, pkg install, kemudian nama paketnya atau aplikasinya. Untuk uninstall, pkg uninstall, kemudian nama paketnya. Kalau apt tadi menggunakan remove.
Oke, ini untuk apt dan pkg. Kita lanjutkan sekarang yang kedua. Ini kita bersihkan dulu dengan clear. Clear ini untuk membersihkan layarnya ini. Clear kemudian enter. Oke, sekarang yang kedua adalah perintah mkdir. Mkdir ini artinya adalah make directory ya, atau buat directory, membuat folder. Nah, kita enter dulu, kita coba. Kita jalankan perintah ls dulu. Ls ini adalah list. Nah, dia akan menampilkan file dan folder yang ada pada directory ini. Ini ada 4 ya. Ada 3 folder, first app, my app, dan storage, ini folder. Kemudian ada 1 file index.html. Nah, mkdir ini fungsinya untuk membuat directory atau folder. Mkdir kemudian cara penggunaannya ya. Mkdir kemudian diikuti nama folder, misalkan new folder. Enter. Nah, kalau kita jalankan perintah ls lagi, nah dia sekarang ada folder baru dengan nama new folder. Kita ketikkan cd ini adalah change directory atau mengganti directory ya, masuk ke directory misalkan. Itu adalah fungsi dari perintah cd ini. Kemudian diikuti nama direktorinya, misalkan new folder. cd new folder, enter. Nah, sekarang ada di folder new folder ini yang kita buat tadi. Kalau kita ls, nah ini tidak terisi apa-apa, artinya new folder ini masih kosong. Kita coba lagi mkdir, coba misalkan kita ls lagi. Nah, sekarang ada folder coba. Kemudian mkdir ini juga bisa kita gunakan membuat banyak folder sekaligus. Misalkan gini, kita buat folder dengan nama html, kemudian kita buat folder dengan nama php, kita buat folder dengan nama laravel misalkan, kemudian kode igniter. Nah, untuk membuat banyak folder cukup bisa dengan spasi seperti ini. Nah, kita enter. Kalau kita ls, nah sekarang ada folder yang kita buat barusan, yaitu html, php, laravel, dan kode igniter. Oke, bisa dipahami ya untuk mkdir ini. Sekarang yang ketiga adalah comment touch. Kalau tadi mkdir itu untuk membuat folder ya, touch ini untuk membuat file. Misalkan touch app.js misalkan, atau kita ls dulu, lihat isi foldernya ya, tidak ada app.js. Kalau kita jalankan perintah touch spasi app.js, enter, kita ls lagi. Nah, sekarang ada file dengan nama app.js. Kita masuk ke new folder, misalkan new folder, enter, masuk lagi ke html, ls masih kosong. Kita jalankan touch index.html, ini untuk membuat file html, enter, ls. Sekarang sudah ada file dengan nama index.html. Ini untuk touch. Kita coba jalankan gini saja, touch minus help. Nah, ini cara menggunakan perintah touch, nanti kalian coba sendiri. Sekarang untuk yang keempat, perintah cd atau change directory tadi. Change directory ini kita gunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lain. Cara penggunaannya ya, tadi sudah. Yang pertama, perintahnya adalah cd kemudian diikuti nama folder. Cd nama folder ini yang sudah kita praktekkan dari tadi. Kemudian bisa juga ya, misalkan kita ketikkan cd gini saja kemudian enter, ini akan otomatis kursornya ini ya, posisi kita akan kembali ke home. Untuk melihat posisi direktori kita, untuk melihat posisi direktori kita saat ini, bisa ketikkan pwd seperti ini. Nah, ini kita ada di direktori home.
Jadi kalau yang kita gunakan hanya CD saja seperti ini, kita akan dibawa ke folder home, directory home atau folder home. Kemudian untuk melihat isi dari folder home ini bisa kita ketikkan ls. Nah, untuk masuk ke sebuah directory bisa kita ketikkan cd kemudian nama dari foldernya, first app misalkan. Ini sudah kita praktekkan dari tadi. Kemudian bisa juga ya kita masuk langsung ke dua folder ya, new app, new folder seperti ini, new folder. Nah, kemudian diikuti slash tadi yang kita buat html. Nah, ini akan masuk ke folder html yang ada di dalam folder new folder. Kalau kita enter, nah kita ls, nah kita ada di folder html yang tadi. Kemudian untuk keluar dari satu folder tadi ini sudah ya, cd titik 2 seperti ini. Kalau keluar dari dua folder ya, cd titik 2 slash atau garis miring titik 2 lagi, ini akan keluar dari dua folder di atasnya. Enter. Nah, sekarang kita kembali ke folder home. Ini untuk penggunaan cd. Sekarang yang kelima adalah rmdir. Rmdir ini kita gunakan untuk menghapus folder. Kita coba enter ya. Untuk cara penggunaannya bisa kalian ketik rmdir -- help. Nah, ini cara penggunaannya. Kita langsung praktekkan saja. Kita lihat isi foldernya. Kita lihat isi foldernya dengan ls. Kita masuk ke new folder, enter. Kita ada di dalam folder new folder, ls. Nah, di sini ada folder coba rmdir. Ini artinya adalah remove directory atau hapus directory atau folder. Cara penggunaannya rmdir kemudian diikuti nama folder, misalkan coba, enter. Kita ls lagi. Nah, sekarang folder dengan nama coba sudah hilang karena sudah kita hapus dengan perintah rmdir coba. Oke, kurang lebih seperti ini penggunaan rmdir. Yang keenam adalah perintah rm. Ya, rm ini artinya remove, untuk menghapus file. Kita ls dulu ya, kita tekan cd untuk kembali ke home. Kita ls. Nah, tadi ada file app.js yang kita buat ya. Untuk menghapus sebuah file bisa kita jalankan perintah rm kemudian nama filenya app.js, enter. Kita ls lagi. Nah, sekarang file app.js nya sudah hilang. Oke, kita clear dulu. Oke, kurang lebih perintah-perintah dasar di termok ya, ada 6 tadi. Kemungkinan yang nanti akan banyak kita gunakan. Intinya di sini ya, sebenarnya ada dua ya, perintah dasar untuk manajer paket, kemudian yang kedua perintah dasar untuk manajemen file atau folder. Ya, untuk manajemen paket ada apt dan pkg, kemudian untuk manajemen file atau folder ada mkdir untuk membuat folder ya. Mkdir untuk membuat folder, kemudian ada touch untuk membuat file, kemudian ada rmdir untuk menghapus folder atau directory, kemudian ada rm untuk menghapus file. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya kita akan belajar termok tentang kode editor ya. Termok, kita gunakan termok untuk kode editor. Oke, sampai di sini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.